Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahlin. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas PGRI Semarang, Prodi Bahasa Indonesia. Pada Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi teks editorial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Kabar kalian hari ini? Di siang hari ini mudah-mudahan kalian masih semangat, selalu sehat jasmani dan sehat rohani. Karena kalau sehat jasmani dan rohani kalian pasti semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Dan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Ayo, Mas Akam, dipimpin dulu Mas Akam. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Presensi terlebih dahulu ya. Biar tahu siapa yang hadir pada pelajaran hari ini dan siapa yang tidak hadir. Afila ada? Ahmad Rizky? Ahmad Zikir? Osis? Izin ya? Aisyah? Alia? Alia Nur? Anggi? Ato? Ayu? Izin? Aziza? Ina? Ina Asrama? Izin? Kita video di sini, terus kemudian kalian rekam atau kalian rekam video di depan. Dan semoga kalian termotivasi. Disaksikan ya. Jangan takut mencoba, walaupun itu berat tantangannya. Oke, ada lagi mungkin? Hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Hari ini kita akan belajar teks editorial. Pernah dengar? Nah, tapi belum paham dalamnya. Ya. Kalian pernah di kelas 11 pernah belajar teks eksposisi? Teks eksposisi itu teks yang seperti apa? Yang menceritakan sesuatu terus ada opininya, terus apa lagi? Opini yang berdasarkan fakta ya. Teks eksposisi itu berarti memberikan kita informasi. Teks editorial apa hubungannya dengan teks opini? Teks eksposisi sama-sama berisi opini, tapi teks editorial itu berbeda. Apa yang dibawa? Quran. Bahasa lain dari Quran apa? Surat kabar. Kalau ini surat kabar yang berbentuk cetak atau manual. Ya kan? Kapan terakhir kalian membaca surat kabar? Tidak
daripada yang berbentuk digital. Ada yang tahu mungkin alasannya? Mengurangi penggunaan gadget bisa. Terus untuk isinya bagaimana? Lebih jelas, lebih akurat, yang menggunakan cetak daripada yang media digital. Iya, media. Karena ketik saja, kalian punya gawai kan? HP kalian kan ada. Kalau kalian ketik Tribun misalnya, Tribun Jateng, ini Tribun, Tribun Jateng, Kompas, atau mungkin Suara Merdeka, Sindo, itu kan berbagai macam apa namanya media massa. Tapi kalau di koran atau yang bisa disebut media digital itu banyak sekali yang menampilkan berita-berita tidak sesuai fakta atau bisa disebut hoax. Ya, berita hoax itu hanya untuk menaikkan popularitas tanpa mengerti informasi yang ada di dalamnya. Nah, kenapa kok kita belajar teks editorial? Itu untuk menjembatani biar tidak ada berita hoax. Karena apa? Berita kalau sudah disebar itu pasti apa namanya pendengar atau pembacanya itu hanya melihat dalam satu sisi. Oh, seperti ini. Saya membaca di Tribun seperti ini, kamu membaca di Sindo beda lagi ya. Makanya dihadirkan teks editorial untuk apa? Untuk mengetahui berita ini sesungguhnya atau tidak. Jadi teks editorial itu berfungsi untuk mencegah berita hoax. Karena harus sesuai dengan fakta, walaupun itu berupa pendapat, tapi pendapatnya harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Paham kan? Ada berita yang lagi booming saat ini. Baru tadi malam nih. Jadi ada tujuan pembelajaran kita. Ada tujuan pembelajaran untuk mempelajari teks editorial. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur dan kebahasaan tadi sudah singgung, ya kan? Hampir sama dengan teks eksposisi. Ada tesis, ada argumentasi, ada resolusi yang terakhir. Terus menyusun teks editorial serta mempresentasikannya. Nanti berarti kalian tampilkan sebuah video. Dari video tersebut, dari video berita tersebut, nanti kalian susun teks editorial, kemudian kalian mempresentasikannya di depan kelas. Diskusikannya, kemudian mempresentasikannya. Paham ya? Kurang jelas Ibu bagi teks yang ada di sini? Dibaca. Baca dulu. Di situ ada salah satu teks editorial yang berjudul Kurangi kemudian kalian baca dan kalian paham. Dalam bahasa Indonesia kalian itu tidak bisa lepas dari yang namanya buah. Ada yang bisa, ada yang tidak. Bahkan untuk memasak pun itu perlu ya. Hidup itu tidak manis kalau tidak ada gula. Tapi kalau mengkonsumsi gula berlebihan seperti yang ada pada teks editorial tersebut akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Sudah dibaca kan? Ya. Oke, kalau sudah. Kalian bisa menyaksikan video tentang teks editorial
melepas dahaga dengan minuman menjadi tujuan utama. Dan ketika matahari sangat terik berada di atas kepala, biasanya minuman kandung warna dan rasa akan menjadi incaran pertama. Tetapi apakah kamu tahu dampaknya? Untuk para penggemar kopi dan minuman manis, tahukah Anda kalau minuman tersebut memiliki kandungan gula yang sangat tinggi? Beberapa jenis minuman kopi bisa memiliki hampir 1000 kalori per porsinya. Jadi, kalau minum kopi tersebut setiap hari, bisa-bisa gula darah meningkat drastis. Es teh manis merupakan minuman favorit. Meskipun kandungan alami teh dapat menghalangi penyakit, tetapi konsumsi es teh manis berlebihan dapat menambah berat badan kalian. Pasti segar rasanya membayangkan minum minuman soda yang dingin. Sayangnya, minuman soda mengandung hingga sekitar 240 kalori per sajiannya. Minuman ini juga dapat menghambat rasa kenyang. Sebuah studi yang dilakukan di Harvard mengatakan bahwa pria yang sering mengkonsumsi minuman manis beresiko 20% lebih tinggi terkena serangan jantung dibandingkan pria yang jarang mengkonsumsi minuman manis. Selain itu, minuman ringan dan juga minuman energi pada umumnya mengandung pemanis yang dapat mengikis tenaga gigi hingga menyebabkannya menjadi rusak. Jadi, kalau kamu pilih yang mana? Itu sebuah jawaban yang itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ya kan? Setelah ada video kayak itu kita jadi tahu isi dari teks yang ibu bagikan seperti yang kita lakukan tadi, tapi agak tidak bisa dibaca karena terlalu kecil. Kalian membaca itu sebuah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Bisa disebut apa kalau pertanyaan tidak perlu jawaban? Itu ada di struktur pembahasan teks itu. Kalimat apa? Kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat sebuah pertanyaan tapi tidak perlu jawaban, ya kan? Tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah tersirat, ya. Oke. Kemudian teks editorial. Teks editorial merupakan teks yang berisi pendapat pribadi yang ditulis oleh redaktur media massa terkait suatu isu atau permasalahan yang bersifat aktual. Apa itu aktual? Aktual. Terbaru. Nek faktual sesuai fakta. Yang menulis teks editorial itu media massa. Bedanya dengan teks eksposisi. Kalau teks eksposisi itu bisa siapa saja dapat menulis teks eksposisi. Tapi kalau teks editorial itu hanya boleh media massa karena sifatnya berita. Berita. Kan itu kan berita yang tadi. Yang di sini tuh berita. Lanjut lagi. Sekarang kalian baca teksnya. Apakah sesuai dengan ciri-ciri teks editorial? Ciri yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mas Nopal, kira-kira teks yang Mas Nopal baca itu sudah sesuai dengan fakta atau belum? Ya. Contoh faktanya gimana Mas Nopal? Menurut American Heart Association (AHA), batas konsumsi gula yang wajar untuk orang dewasa wanita yakni sebanyak 100 kalori atau kurang lebih 6 sendok teh gula dan sebanyak 150 kalori atau 9 sendok teh untuk gula untuk pria. Ya, itu sebuah fakta. Jadi menunjukkan kalau kalori yang kita butuhkan itu antara wanita dan pria berbeda. Banyak mana? Pria. Karena apa? Tenaganya lebih banyak, yang lebih besar untuk seorang pria dibandingkan wanita. Kalau berbahagia kaum wanita, kalau pria jarang. Oke, yang kedua sekarang berupa opini atau pendapat media massa. Kira-kira yang menunjukkan pendapat yang mana, Mbak? Siapa yang mau? Ayo, ada yang mau? Mungkin Aisyah mungkin? Ya, Aisyah. Opini yang mana? Yang bagian argumentasi itu berarti opini itu. Yang keras ya, Aisyah. Mengenai sehat atau tidak, jawabannya tertentu. Caranya konsumsi gula juga penting dengan syarat tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan lokasi yang diberikan. Oke, yang berupa pendapat. Jadi mengkonsumsi gula itu ya tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau kebanyakan berarti
tidak menyehatkan. Tapi kalau sesuai dengan porsi itu itu pendapat dari penulis. Oke, yang ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap teks tersebut. Kira-kira yang termasuk kritik atau saran yang mana, Mbak Anggi? Prediksi. Boleh? Di situ artinya apa? Jika konsumsi gula yang berlebih tersebut akan berisiko terkena beberapa penyakit serius seperti obesitas, diabetes, dan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia yaitu jantung. Iya, betul sekali. Itu sebuah prediksi kalau kita mengkonsumsi gula secara berlebihan dapat menyebabkan diabetes. Diabetes pembunuh salah satu penyakit pembunuh paling sadis dan tidak terlihat. Bahkan diabetes penyakitnya tidak terlihat. Kalau jantung mungkin bisa ya dideteksi, tapi kalau diabetes itu menggerogoti semua organ. Karena apa? Kalau kita mengkonsumsi gula yang berlebihan. Oke, yang terakhir, sekarang yang terakhir. Saran itu biasanya terletak di bagian bagian kesimpulan atau penegasan ulang, ya. Aziza mungkin Selalu perhatikan bagaimana pola konsumsi Anda dan awasi nilai gizi yang ada pada makanan. oke, itu sebuah saran. Jadi saran itu adalah kesimpulan dari tesis penegasan gambaran umum, argumentasi atau pendapat sesuai fakta, dan yang terakhir itu penegasan ulang yang berupa saran. Oke, sudah paham semua sampai sini? Sudah. Lanjut ya. Ini struktur teks editorial sama kan dengan teks eksposisi. Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Biasanya itu dibagi-bagi per paragraf. Tesis itu gambaran umum, gambaran secara keseluruhan isi dari teks tersebut. Argumentasi adalah pendapat mengenai fakta yang terjadi. Terus penegasan ulang berupa tadi kesimpulan. Paham ya? Kalau tak suruh mencari struktur teks dari teks editorial, mudah ya? Oke, nanti kita coba. Terus lagi. Nah ini, kayaknya kebahasaan ada 4. Menggunakan kalimat retoris seperti tadi pas pertama itu. Apa itu kalimat retoris? Pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ini sih karena banyak sekali kalimat-kalimat retoris itu ada kalimat pemantik atau pancingan. Karena jawabannya itu sudah tersirat sebenarnya. Bukan karena kita tidak tahu baru menanyakan itu tidak, tapi karena sudah ada jawabannya kita tegaskan lagi di kalimat retoris tersebut. Ya. Terus yang kedua itu menggunakan kata populer. Apa itu kata populer? Kata-kata yang familiar untuk kita, yang tidak perlu menambah, mencari arti lagi. Contohnya seperti ini. Nah, kemarin kan pas kalian classmate, futsal ya kalau tidak salah. Futsal melawan kelas 10 berapa? 3, berarti 12-4 melawan 10-3. Kok kayaknya rame-rame itu ada konflik ya? Konfliknya apa itu kira-kira? Tendang. Oh, dari kelas 10-3 cerewet terus nendangi gitu. Bukan yang ditendang bolanya tapi orangnya. Berarti itu konflik ya. Kata konflik itu sama dengan apa? Masalah. Orang yang tidak tahu konflik pasti akan mencari tahu apa sih konflik itu. Tapi kalau ibu bilangnya seperti ini, kan ada masalah ya dengan kelas 10-3 pas kemarin kelas ini. Ada masalahnya apa? Anak kelas 10-3 itu nendang kaki bukan nendang bola. Itu kata masalah itu sudah tidak perlu arti lagi karena itu sudah artinya. Tapi kalau konflik itu harus dicari. Itu yang namanya kata populer. Walaupun kok misalnya sekarang ada kalimat-kalimat yang populer, apa ya dalam bahasa Jawa nggak bahaya tahu gitu kan? Apalagi ya? Nah itu kan kalau hanya komunitas tertentu yang mereka yang paham, tapi kalau kayak itu kan apa ya yang kedua apa tadi gimana tadi?
Ya, menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu digunakan agar tidak ada repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan yang berkelanjutan. Misalnya gini, kelas 12 nih Pak, nanti ibu itu ya, ibu tunggu ya di depan kantor. Nanti setelah selesai pelajaran, ibu ke sana. Kata ke sana berarti menunjukkan depan kantor. Ibu kan nggak mengulang lagi. Ibu nanti ke depan kantor ya tidak kan? Tapi nanti ibu ke sana. Berarti kata ganti penunjuk di depan kantor dialihkan dengan ke sana. Biar tidak ada pengulangan yang berlebihan. Gitu. Terus menggunakan kalimat konjungsi. Konjungsi itu selalu ada dalam kalimat. Kalau tidak ada konjungsi, kalimat terkesan ambigu, ya kan? Konjungsi ya, dan, jika, walaupun, apalagi banyak sekali konjungsi. Konjungsi itu yang menghubungkan antar kata, antar kalimat, antar frasa, antar klausa. Itu namanya konjungsi. Saya kan sudah paham semua. Lanjut lagi. Nih, kok ini nanti. Sekarang nih, ibu ingin membagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari berapa anak? 4 anak kok? Berapa? Satu kelompok 5 anak kok ya? Boleh ya? 5 anak satu. 4 anak. Yang ini yang juga boleh 4 sama 3 kalau tidak cukup nanti ada yang 4 ada yang 4 ya. Tidak sama. Oke ya berarti kelompok nyata itu ya. Aisyah? Dini, Diva, Firna. Dini? Diva sama? Firna, oke. Aziza? Bibi, Manda, Cak. Oke. Anggi? Ulfa, Widya, Manda itu Ulfa, Widya, Unil. Nohal. Wah, oke. Wah. Yuni, Lia, Nahwa. Oke. Sisanya berarti? Iya. Iya. Sisanya ya? Susun atau Ini ya? Sisun, Rizky, siapa lagi? Kok bingung ya? Sisanya. Udah? Sudah, sekarang perwakilan kelompok berarti langsung membentuk kelompoknya. Silakan. Perhatikan dulu. Di sini ibu ada sebuah permainan. Jadi nanti kalian bermain ular tangga. Kok ular tangga Bu ya? Di dalam ular tangga ini terdapat pertanyaan mengenai teks yang ibu bagikan tadi. Caranya gimana Bu? Caranya seperti ini. Misalnya kelompoknya Siva ya. Kelompoknya Siva kan terdiri dari 4 anak. 4 anak itu berarti nanti mainnya bergantian. Misalnya Siva dulu. Siva dapat nomor 2. Terus di sini ada sebuah pertanyaan, berarti Siva wajib menjawab secara langsung didiskusikan dengan satu kelompok. Terus setelah didiskusikan langsung ditulis di lembar jawab. Oke. Terus apabila nanti kok kalian dapat lanjut di sini, berarti aman. Kok aman Bu? Tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Dengan catatan harus sampai finish. Kalau misalnya nanti kok sampai sini tapi kok itu Bu 12 Bu. 12-an misalnya ya, dadunya pas kalian kocok itu nanti balik lagi ke sini. Lalu itu sampai nanti finish. Paham? Pertanyaan ini sesuai dengan teks yang Ibu bagikan yang sudah kalian terima ya. Oke, sekarang tanya di HP kalian ada aplikasi Dadu kan? Menggunakan aplikasi tersebut.
manis kemenangan wanita ini. Oke, sekarang mulai main. Cara mainnya kalian buka aplikasi Jadu pada kalian. Sudah? Mana tunjukkan ke ibu kalau sudah ada Jadu di HP kalian. Coba tunjukkan. Ibu dua. Oke. Di lembar jawab di belakangnya itu ya kalian diskusikan dulu apa itu benar sebuah opini atau enggak. Ini tesis satu kelompok itu satu kertas. Iya, satu itu. Nanti kan dikasih nama, coba nama per kelompoknya. Tesis tadi dulu gambaran ini. Coba bayangkan bagaimana diskusikan ya. Udah kalau pendapatnya Azizah tadi tesisnya itu udah benar tesis atau enggak? Jadi diskusikan. Ya, tesis itu kan gambaran. Jadi itu yang dari ya masyarakat yang bangun dari masyarakat. Terus coba bayangkan bagaimana lanjut.
kelompoknya Arka, kelompoknya Aisyah, kelompoknya Nufal, Aziza, Nahwa, Rizky, semuanya dikumpulkan di sini. Lobes. Udah. Kumpulkan di depan ya. Video ini merupakan video penguat kalian dalam menyusun teks editorial. Nanti per kelompok yang sama ini, Ibu minta kalian menyusun teks editorial sesuai dengan video yang Ibu ambil. Tentang apa itu? Bayar. Oke, bayar ya. Ya, berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Sekarang kalian tulis teks editorial tentang bahaya merokok ya. Tulis seperti biasa, harus ada tesis, harus ada argumentasi, dan harus ada penegasan ulang. Nanti setelah kalian tulis langsung kalian presentasikan di depan. Ada tanya jawab juga ya. Diskusikan dengan teman-teman ya. Ya, nomor 4, kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Berarti 1, 2, 3, 4. Kelompoknya Aziza, silakan presentasikan teks editorial kalian. Untuk kelompok lain, siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tentang bahaya merokok bagi kesehatan Indonesia. Sebuah pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah tersebut memberikan makna bahwa kesehatan adalah hal yang penting bagi umat manusia. Namun nyatanya masih banyak kebiasaan yang berakibat buruk pada kesehatan, tak hanya pada diri sendiri, namun juga menular pada orang lain. Dari 3 abad, industri rokok tumbuh dan berkembang di Indonesia, serta bertanggung jawab pada buruknya kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, kerugian total akibat konsumsi rokok selama 2013 mencapai 3.078,75 triliun. Padahal nilai pasar industri saat ini ditaksir berkisar hingga 2024. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompoknya siapa yang ingin bertanya? Rizky, ya, silakan Rizky. Dari teks yang dibacakan tadi, bagian mana yang termasuk orientasi? Siapa yang akan menjawab? Bagian orientasi atau argumentasi? Maaf. Argumentasi. Langsung dijawab. Oke, ini jawaban kami ya. Jadi, jawabannya adalah sebuah pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Pepatah tersebut memiliki makna bahwa kesehatan adalah hal yang utama bagi manusia. Namun nyatanya masih banyak kebiasaan yang berakibat buruk pada kesehatan dan tak hanya pada diri sendiri, namun juga menurunkan kepada orang lain seperti merokok. Dari 3 abad industri, rokok tumbuh dan berkembang di Indonesia serta bertanggung jawab pada buruknya kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan, kerugian total
Oke, kelompoknya Novel, Anggi, Maulida, dan Maulida. Silakan. Fakta apa aja yang ada di teks itu, yang teks editorial sudah dibacakan? Fakta apa saja yang ada di teks editorial yang dipresentasikan? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novel. Tadi pertanyaannya fakta dari teks tersebut. Yang pertama, tak hanya membengkak dari tagihan pengobatan, angka kerugian lainnya juga diderita dari pembelian rokok mencapai 138 triliun. Kerugian ini berasal dari hilangnya produktivitas akibat sakit, disabilitas, dan kematian prematur di usia muda sebesar 235,4 triliun dan biaya berobat akibat penyakit-penyakit terkait tembakau sebanyak 5,35 triliun. Yang kedua, tak hanya buruk bagi anak-anak, industri rokok juga semakin berbahaya karena mulai menyasar pada konsumen generasi muda, khususnya kalangan remaja. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi rokok pada populasi usia 10 sampai 18 tahun, yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013, 7,2% untuk tahun 2018, 9,1% berdasarkan data riset kesehatan dasar. Sekian dari kami, terima kasih. Bisa diterima Novel? Bisa, terima kasih. Gimana untuk presentasinya? Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pembelajaran yang menarik pada materi teks editorial pada pelajaran hari ini apa? Oke, mungkin ada yang bisa menunjukkan tangan, ayo tunjuk tangan. Bagaimana? Permainan ular tangga. Permainan ular tangga menurut Anggi yang menarik. Ada yang lain mungkin? Menonton video. Oh, menonton video kalau di kelompok nyata. Oke. Pembelajaran yang kurang menarik pada pembelajaran teks editorial apa? Membaca teksnya panjang. Iya, tunjuk tangan. Oke, kelompoknya siapa dulu? Bisa. Membaca teks yang panjang. Oke, Aisyah. Membaca teks yang panjang berarti kesimpulannya kalau kalian kesulitan dalam membaca teks yang panjang, tingkatkanlah literasi membaca kalian karena literasi kan banyak mendengarkan, menulis, membaca. Kalau membaca membuat kalian tulisan berarti teksnya itu harus itu ya ada gambar-gambar mungkin ya kayak komik gitu ya. Nah, jadi itu lebih menarik. Oke, karena semuanya sudah presentasi dan pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran yang akan di minggu depan kita akan belajar artikel, teks menyusun teks artikel disiapkan ya. Kalian berarti membawa potongan artikel dari media massa seperti ini ya. Nanti misalnya saya sudah dapat artikel tapi ini artikel tidak Bu ya, kalian bisa foto tunjukkan ke ibu itu benar-benar artikel dengan catatan wajib mencari artikel di media massa. Paham semua? Oke, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas kembali ke